Kalau ngomongin misteri tentang kuil Mesir kuno, pasti ujung-ujungnya nggak jauh dari alien, kutukan mumi, atau kisah horor mistis Firaun. Iya kan? Karena ceritanya udah banyak banget yang bahas, sampai kita bosan untuk dengarnya. Tapi, buang jauh-jauh semua teori itu, sebab cerita yang satu ini benar-benar sulit untuk dipercaya. Bayangin, ada seorang bocah dari Inggris berusia 3 tahun yang jatuh dari tangga, lalu divonis meninggal sama dokter. Tapi sejam kemudian hidup lagi, dan semenjak saat itu, pikirannya dipenuhi ingatan aneh tentang teknologi bawah tanah di Mesir kuno. Soalnya ia pernah melihat sendiri 3000 tahun yang lalu. Dan yang bikin ilmuwan merinding, ingatan di kepalanya ini terbukti akurat dan berhasil bimbing para arkeolog buat nemuin struktur bangunan raksasa yang selama ini belum terdeteksi. Nah, gimana? Penasaran gak sama ceritanya? Yuk tonton sampai akhir guys. Kita kembali ke tahun 1904. Tepatnya di London, Inggris, lahirlah seorang anak bernama Dorothy Eddy. Awal kehidupannya berjalan normal, seperti anak-anak pada umumnya, sampai pada tahun 1907, ketika usianya 3 tahun, insiden itu terjadi. Dorothy jatuh cukup parah dari tangga rumahnya. Dokter yang memeriksa kondisinya saat itu pun menyimpulkan bahwa ia sudah meninggal dunia. Tetapi 1 jam kemudian, keajaiban di luar nalar pun terjadi. Tiba-tiba matanya terbuka, cuma anehnya, yang terbangun ini rasanya seperti orang yang berbeda. Perlu kalian tahu, Dorothy ini murni keturunan Inggris asli. Status keluarganya dari kalangan kelas menengah biasa di era Edwardian, dan sama sekali tidak ada keturunan Timur Tengah apalagi Mesir. Di zaman itu kan belum ada internet atau tayangan dokumenter yang mudah diakses. Jadi secara logika dan silsilah mustahil banget seorang anak balita di London punya akses informasi sedetail itu, apalagi tentang peradaban kuno di benua lain. Nah, pasca kejadian mati suri itu, sifat Dorothy berubah drastis. Dia mulai kena semacam disonansi kognitif. Disonansi kognitif ini adalah perasaan tidak nyaman saat seorang memegang 2 hal yang bertentangan. Dia pun sering nangis, susah tidur, dan terus-terusan minta pulang ke rumah aslinya. Yang menurut dia sih rumah aslinya itu punya pilar-pilar raksasa. Selang beberapa lama orang tuanya iseng ngajak dia jalan-jalan ke British Museum, tepatnya ke bagian galeri Mesir kuno. Baru aja masuk ke ruangan, anak ini tiba-tiba lepas kendali. Dia berlari terus mulai nyiumin kaki patung-patung Firaun dan sambil teriak, "Ini adalah orang-orangku, inilah bangsaku." Dan yang bikin orang tuanya makin merinding, dia mulai ngelakuin hal aneh. Dari ngebaca huruf hieroglif dan paham struktur dasarnya tanpa pernah diajarin sama siapa. Nah, apakah ini cuma halusinasi karena benturan di kepala, atau memang dia beneran dapat kiriman memori nih dari masa lalu? Tahan tebakan kalian guys, karena habis ini ada yang lebih mengejutkan lagi. Kita langsung beralih ke masa dewasanya. Dorothy lalu nekat ninggalin kehidupannya di Inggris dan pindah ke Mesir. Dia kemudian menikah dan punya anak bernama Seti, yang akhirnya lebih dikenal dengan panggilan Om Seti atau ibunya Seti. Tujuannya dia bukan hanya sekedar pindah negara, melainkan bekerja di Departemen Purbakala Mesir, tepatnya di kuil Abydos. Nah, disinilah awal ketegangan terjadi. Satu sisi, Om Seti akhirnya merasa berada di kampung halamannya. Dia mengingat semua tata letak kuil. Di sisi lain, pihak arkeolog ortodoks dan ilmuwan elit dari barat melihat ada wanita dari Eropa yang gak punya gelar profesor sejarah tiba-tiba muncul dan mengklaim hafal semua tata letak kota Mesir kuno. Dan para ilmuwan itu berpikir, Om Seti ini hanya wanita yang sok tahu dan aneh yang kebanyakan baca buku perpustakaan terus sok tahu. Karena merasa risih akan pernyataan Om Seti, pada tahun 1956, Kepala Inspektur Purbakala Mesir sampai nyiapin jebakan buat ngebongkar kebohongan Om Seti. Kepala Inspektur menyiapkan tes ekstrim yang disebut ujian navigasi buta. Om Seti lalu dibawa ke dalam kuil Seti I pada malam hari. Seluruh lampu dimatikan total, suasana menjadi gelap gulita. Benar-benar gak ada cahaya sama sekali. Lalu inspektur itu ngasih tantangan. Kalau memang kamu pernah hidup di sini, cobalah berjalan dan jelasin apa aja lukisan relief yang ada di tembok ruangan ini. Kalian tahu apa yang terjadi? Om Seti lalu berjalan dengan santainya, menelusuri setiap lorong kuil yang rumit tanpa menabrak tembok sama sekali.
Ia pun disuruh menjelaskan detail relief di tembok. Dia jelasin tuh semua posisi hieroglif dan gambar dewa-dewi dengan benar 100%. Para arkeolog langsung terdiam dan kaget, karena lukisan relief di ruangan tersebut belum pernah dipublikasikan ke media. Logika mereka pun hancur seketika mendengar penjelasan dari Om Seti tersebut. Kemudian, Om Seti menunjukkan satu area yang gersang di sebelah kuil dan bilang kalau dulu di sini ada taman yang rimbun lengkap dengan pohon dan kolam. Para ahli seketika langsung membantah pernyataan tersebut. Secara teori, wilayah Abydos ini terlihat gersang dan tidak mungkin ada taman di kuil yang gersang. Untuk membuktikannya, ekskavator menggali ke titik yang ditunjuk. Benar saja, mereka menemukan sisa-sisa cetakan lubang tanam, akar pohon kuno, dan saluran irigasi. Posisinya pun sama persis sama apa yang dijelaskan oleh Om Seti. Ibaratnya ilmuwan elit pakai metode canggih bertahun-tahun tapi nggak menemukan apa-apa. Muncul satu orang aneh yang mengaku dari masa lalu dan berhasil ngebongkar sejarah. Belum sampai di sini, selanjutnya ada kejutan paling nggak masuk akalnya nih. Nah, kali ini tantangannya berbeda. Kalau urusannya hanya nebak lukisan dinding dan nemuin taman aja udah bikin ilmuwan pucet, ada lagi nih misteri di kuil Abydos yang jauh lebih gila, yaitu Assyrion. Assyrion ini tuh semacam struktur bangunan megalitik raksasa yang letaknya berada di bawah tanah, persis di belakang kuil Seti I. Para arkeolog modern mau menggali tempat ini. Mereka tuh nggak ada petunjuk sama sekali, karena bangunan ini tertimbun pasir ribuan tahun dan lagi sistem tata airnya rumit banget. Mereka nggak tahu harus mulai menggali dari mana. Jika bentuk asli struktur bawah tanah ini digali asal-asalan, itu akan merusak situsnya. Disinilah momen epik yang paling mengejutkan terjadi. Selim Hasan dan Ahmed Fahri yang awalnya tidak percaya dan merendahkan Om Seti, akhirnya terpaksa gigit jari. Logika mereka runtuh, karena emang udah nggak ada jalan lain lagi. Akhirnya mereka terpaksa bertanya ke Om Seti yang mereka anggap gila. Sebelum alat berat dan ekskavator menggeruk pasir, Om Seti udah lebih dulu menggambar tata ruang rahasia Assyrion hanya pakai ingatannya. Dia menjelaskan secara detail tentang jalur hidrologi kuno, serta ngasih tahu jika ada lorong rahasia di bawah tanah yang menghubungkan kuil utama sama Assyrion. Ketika penggalian dimulai, bikin para ilmuwan top dunia terkejut. Semua yang digambarkan oleh Om Seti terbukti akurat, dari mulai saluran air, pilar-pilar raksasa, hingga lorong tersembunyi, semuanya sesuai. Dari kejadian ini bikin dunia arkeologi gempar dan merubah status Om Seti. Wanita yang tadinya dianggap stres dengan halusinasi masa lalu, tiba-tiba diangkat secara resmi menjadi peneliti dan konsultan oleh Departemen Purbakala Mesir. Ilmuwan dunia akhirnya sadar, mereka kalah sama ingatan manusia yang menyimpan memori dari 3000 tahun yang lalu. Ibarat orang-orang masih sibuk mencari teori dari buku tebal, dia malah membawa contekan dari developer aslinya. Gimana? Bikin merinding nggak? Nah, dari semua kasus Om Seti, dia ngasih kita tamparan yang lumayan keras. Selama ini kita terus didoktrin oleh sains modern dan buku sejarah ortodoks itu adalah kebenaran mutlak. Tapi nyatanya, ada anomali yang nggak bisa terjawab sekalipun memakai rumus fisika dan logika. Apakah kalian percaya dengan konsep reinkarnasi? Atau anggap ini hanya glitch di otak manusia gara-gara kecelakaan? Tetapi satu hal yang gak bisa dibantah yaitu bukti fisiknya nyata. Tata kota dan teknologi arsitekturnya beneran ada, tertimbun diam selama ribuan tahun menunggu untuk dibongkar. Tulis pendapat dan teori liar kalian di kolom komentar ya. Dan pastiin kalian udah tekan tombol like and subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa.